Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Syahrani, mahasiswa Institut Manajemen WIATA Indonesia dari program studi akuntansi tingkat semester 5 dengan NIM 21021063. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen operasional bank dan manajemen berkreditan perbankan, mata kuliah lembaga keuangan dan pasar modal dengan dosen pengampu Bapak Mulfi Sandiyuda SAK MSI. Materi yang pertama yaitu manajemen operasional bank. Apa sih itu manajemen operasional bank? Manajemen operasional bank adalah ilmu dan seni dalam mengatur kegiatan pengumpulan dana, penyaluran kredit, dan pelaksanaan lalu lintas pembayaran agar efektif mencapai tujuan. Adapun suatu cara bagaimana mengelola kegiatan perbankan secara profesional dan simultan sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Maksimal laba diperoleh dari selisih bunga pinjaman dan simpanan, di mana bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga simpanan. Kegiatan memaksimalkan laba ini sangat penting. Hal ini disebabkan keuntungan utama perbankan adalah spread base, merupakan keuntungan dari selisih bunga. Nah, untuk fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Manajemen operasional bank juga memiliki peranan yang penting dan harus dimiliki oleh semua lembaga keuangan, mengingat segala kegiatan usaha sangat memerlukan sebuah manajemen agar bisa menjadi lebih berkembang. Di dalam manajemen operasional bank akan dibahas hal-hal yang lebih spesifik, yaitu 1. Manajemen dana bank atau MDB dengan fokus analisis meliputi penarikan dan pengumpulan data. Yang kedua, manajemen perkreditan bank dengan fokus analisis tentang pelaksanaan clearing transfer dan inkaso. Dan yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia dengan fokus analisis tentang masalah sumber daya manusia. Nah, untuk materi yang kedua yaitu manajemen perkreditan bank. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka akan semakin terasa perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha tersebut. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha suatu perusahaan berhubungan erat dengan perkreditan. Hubungan ini ada yang bersifat positif dana, ada pula yang bersifat negatif. Adapun hubungan kredit dengan dunia usaha yaitu adanya masalah-masalah dalam kegiatan perkreditan dan faktor-faktor sebab kegagalan pemberian kredit. Nah, yang ke-1, adanya masalah-masalah dalam kegiatan perkreditan. Kredit sebagai salah satu usaha dunia perbankan di samping memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar, ternyata mempunyai masalah yang rumit, antara lain 1. Masalah perkreditan bersifat kasuistis. Masalah yang dihadapi seorang debitur berbeda dengan masalah debitur yang lain. Kedua, masalah perkreditan cukup kompleks sehingga untuk menanganinya perlu kerjasama dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan atau berbagai profesi. Contohnya, ahli hukum, ahli pemasaran, akuntan, insinyur berbagai bidang, dan lain-lain. 3. Untuk melaksanakan kegiatan kredit dengan baik juga diperlukan dana yang besar seimbang dengan biaya yang relatif lebih rendah dari rata-rata suku bunga kredit. Keempat, proses jasa perkreditan memerlukan waktu yang panjang. Kelima, kegiatan perkreditan banyak berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Keenam, proses perkreditan yang berlangsung cukup panjang maka akan menumbuhkan masalah administrasi dan pengawasan yang cukup rumit. Yang ketujuh, masalah perkreditan selalu berorientasi untuk masa yang akan datang. Kedelapan,
Bentuk dari perkreditan di mana kreditur melepaskan sejumlah uang kepada debitur dan diganti dengan serangkaian ikatan kredit. Maka dalam hal ini, pihak bank akan menghadapi risiko yang cukup besar. Dan yang kesembilan, mengingat ada beraneka ragam jenis kredit, maka konsep perkreditan juga harus dikembangkan guna melayani aneka ragam kegiatan usaha yang ada. Nah, yang kedua adanya faktor-faktor sebab kegagalan pemberian kredit. Yang kesatu, adanya faktor internal bank. Contohnya, adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit, kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit, kurang baiknya manajemen information system yang ada di bank tersebut, kurang adanya kebijaksanaan perkreditan yang baik pada bank tersebut, kurangnya pengawasan kredit oleh bank kepada debiturnya, dan sikap yang ceroboh lalai dengan menggampangkan dari pengelola perkreditan. Yang kedua yaitu faktor eksternal bank, contohnya kegiatan ekonomi makro atau politik atau kebijaksanaan pemerintah yang ada di luar dugaan, bencana alam dan kejadian-kejadian lain yang di luar dugaan, adanya itikat buruk dari debitur, adanya persaingan yang tajam antar bank sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi resiko usahanya di bidang perkreditan, dan adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politis di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip kredit yang sehat, serta adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dari perjanjian kredit yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Untuk pengertian manajemen perkreditan bank, apa sih manajemen perkreditan bank itu? Manajemen perkreditan bank adalah pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur. Mengapa manajemen kredit bank itu penting untuk dipelajari dan diimplementasikan? 1. Kredit yang disalurkan oleh bank atau konvensional merupakan bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Dalam kondisi perekonomian yang normal, kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari aset bank. Oleh karena itu, aktivitas perkreditan merupakan tulang punggung atau kegiatan utama bank. Yang kedua, pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Apabila pemberian kredit lancar, maka bunga kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari keseluruhan pendapatan bank. Yang ketiga, seandainya kredit kurang dikelola dengan baik, maka akan banyak kredit yang bermasalah atau non-performing loan atau NPL yang berakibat atas menurunnya pendapatan bunga serta menurunnya pengembalian pokok kredit yang pada gilirannya bank akan menderita rugi dan bukan tidak mungkin pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Dan yang keempat, seandainya kredit yang dikelola dengan baik sehingga kredit bermasalah jumlahnya sedikit sekali, maka pendapatan yang berasal dari bunga akan meningkat dan bank tersebut akan tumbuh dengan baik. Dampak dari hal itu secara makro akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan masyarakat lebih baik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.